Pater, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Penghujat Yesus. Penghujat berarti penghina. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, orang yang menyembah kepada Yesus dibilang menyembah iblis. Salah menafsirkan firman Tuhan dengan kebodohan dalam pemikirannya. Iblis yang menjadi bapamu. Iblis adalah bapa segala dusta, bapa kebohongan, penipu, penyesat. Ya, Yesus itu juru selamat. Beda, bukan? Yang kedua, Yesus bukan Tuhan. Saudara kita seringkali mengatakan demikian. Yesus hanya utusan. Tanpa tahu dan mengenal siapa Yesus, tidak mau jujur dengan hatinya untuk mengakui kebenarannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal nama-nama Tuhan jelas, itu yang Yesus katakan. Akulah kebenaran, kebangkitan, terang dunia, yang awal dan yang akhir. Yang ketiga, Yesus tidak setara dengan Bapa. Yesus lebih rendah dari Bapa. Yang mengutus lebih tinggi daripada yang diutus. Yang keempat, Yesus tidak mati disalibkan, tidak bangkit, tidak menghargai kematian Yesus yang menebus semua dosa manusia. Yang kelima, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa, padahal Yesus dapat berbuat segala sesuatu yang manusia tidak dapat melakukannya. Yohanes 5 ayat 30, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan katakan Yesus sebagai hakim. Hakim bukan pembela yang dapat berbuat sesuatu untuk terdakwa. Hakim tinggal memutuskan perkara, ketok palu, selesai sidang. Yang keenam, Yesus dituduh difitnah manusia terkutuk, padahal selama hidupnya Yesus tidak pernah berbuat dosa, kejahatan, tanpa cacat. Manusia terkutuk orang yang tidak setia kepada hukum Taurat, pelanggar berat hukum Taurat, penjahat besar. Yang ketujuh, Yesus bukan juru selamat. Buktinya dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jangan lupa, firman Tuhan Yohanes 10 ayat 17 dan 18, Yesus berkuasa menyerahkan nyawanya dan berkuasa pula mengambilnya kembali. Yang ke-8, ada keselamatan di luar Yesus. Perbuatan baik manusia bisa selamat. Menghujat berarti menghina karya Tuhan yang mulia. Yang ke-9, Yesus kawin, istri banyak, mengajarkan poligami, dan banyak kata-kata kotor untuk menghina Yesus, dan itu semua menyesatkan. Ingat, semua perkataan dan perbuatan kita akan dituntut untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik atau jahat. Yang ke-10, asal saudara tahu, Yesus Kristus adalah Tuhan semua orang, Tuhan semua agama, Tuhan semua bangsa-bangsa di dunia ini. Janganlah saudara menghujat Tuhan sebelum saudara pelajari dan saudara belajar tentang siapa Yesus dan temukan kebenarannya. Jadi janganlah saudara ikut-ikutan sama orang yang tidak tahu dan tidak mengenal Yesus. Karena hidup yang kekal hanya Yesus yang dapat memberikannya. Dan di dalam Yesus ada keselamatan yang kekal, jaminan pasti bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Siapakah manusia yang dapat memberikan jaminan hidup yang kekal, hidup sampai selama-lamanya? Itu Tuhan. Itu jelas Tuhan. Back to the Bible. Kembalilah kepada jalan yang benar. Yesus mengasihimu. Dan bertobatlah, janganlah menghujat, menghina Yesus, sebab Dia adalah Tuhanmu dan Tuhanku dan Tuhan semua orang. Percayalah.